Oke, sahabat semuanya, sampai berjumpa kembali dengan saya ya. Untuk video kita kali ini, pemahaman tentang ukuran pilot jet dan main jet ya. Untuk semua motor karburator ya. Karena banyak sekali teman-teman yang menanyakan, "Bang, untuk motor ini enaknya untuk pilot jet berapa, main jet berapa, dan untuk spek sekian. Nah, enaknya itu pakai pilot jet, main jet berapa?" Nah, oke. Jadi pertanyaan itu banyak sekali. Sebelum kita lanjutkan, yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa juga klik tombol like-nya. Nah, oke ya. Untuk video kali ini khusus ranking aja dulu ya. Ya, untuk di motor-motor lain sebenarnya sama. Cuma ukuran pilot jet dan main jetnya itu beda. Tapi cara menentukannya itu sama. Nah, ya. Oke, kita lanjut. Dan untuk pertama kali, yang mana yang namanya pilot jet dan main jet? Nah, kita ketahui dulu ya. Pertama-tama kita ketahui dulu cara kerjanya dan fungsinya, supaya kita itu bisa paham di bagian penyetingan ya. Nah, oke. Jadi untuk main jet itu yang ini. Nah, ini main jet. Dia itu lurus dengan skepnya ya. Ini hanya contoh saja ini di karburator PE ya. Nah, ya, dia tuh lurus tembus kemari. Nah, ini main jet, ini main jet ya. Nah, yang kecil yang bulat ini main jet. Nah, ini untuk di PWK dia agak panjang ya. Ini main jet. Dan ini pilot jet. Nah, ini dia. Yang ini pilot jetnya. Nah, sama kok. Semua motor itu, motor karburator, letak pilot jet dan main jetnya itu sama. Main jet tetap di tengah dan pilot jet itu berada di sebelahnya ya. Nah, dia itu yang kecil. Itu namanya pilot jet. Ini pilot jet, ini main jet. Nah, oke. Kita pahami dulu. Yang pertama kali itu di pilot jetnya ya. Nah, oke. Jadi untuk pilot jet ini, nah, dia itu cara kerjanya dari awal hidup sampai putaran atas ya. Dia itu keluar. Cuma itu keluarnya itu sama. Maksudnya sama debitnya itu sama seperti awal hidup. Ya, tergantung hisapan dari mesinnya. Nah, itu sama. Dia bekerja terus, keluar terus, nggak ada buka tutupnya ya. Dia keluar terus. Jadi ketika RPM rendah, dia akan hisapannya keluarnya akan rendah juga ya. Tapi kalau digas, maka hisapannya dari mesin, hisapan dari piston, nah dia akan menghisap cepat. Nah, tapi dengan ukuran pipa yang sama ya, ukuran pipa yang sama, cuma dia daya hisapnya beda. Kalau langsam dan digas dia itu beda. Dia muncratannya itu beda, lebih cepat kalau digas. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Kalau main jet, dia itu cara kerjanya dia tergantung jarum. Nah ya, tergantung jarum skepnya nih. Nah, kalau dia jarum skepnya gemuk ya, besar, maka dia akan terhimpit. Saya contohkan seperti ini aja lah. Ya, dia terhimpit. Oke, kita bongkar dulu nih biar lebih enak. Oke, kita bongkar dulu nih. Nah, ini main jet dan ini namanya nozzle.
Ya, nozzle rumah nozzle-nya. Nozzle-nya itu ini. Nah, ini nozzle. Dan ini rumah nozzle sekalian rumah main jetnya. Jadi seperti ini cara kerja main jet. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika dia langsam putaran rendah, dia akan ikut aliran sini ya, pinggirnya ini ya, sempit. Oke ya, jadi kita ulangi seperti ini cara kerjanya. Nah, ini ketika stasioner ya, langsam. Nah, ini belum keluar nih, untuk bensin dari sini belum keluar. Nah, karena dia masih ketutup ya sama yang gemuk ini. Nah, makanya bentuk jarum itu dia seperti ini. Di atas gemuk, semakin ke bawah semakin lancip. Nah, mengapa seperti itu? Nah, itu fungsinya untuk supaya dia putaran atas, skep diangkat, dia akan keluar bensin dari sini. Bantuan bensin. Nah, jadi itu keluarnya di setengah ya. Setengah gas. Nah, seperti ini. Ya, nah. Dia itu keluar dari sini ya. Nah, oke ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman cara simpelnya ya. Kalau nggak mau besarin main jet, cukup lancipkan jarumnya nih. Nah, tapi nggak mudah ya. Karena dia itu harus pas dari atas ini. Karena kalau nggak pas itu bisa nggak enak. Nah, oke guys. Jadi seperti itu cara kerja dari main jet. Nah, dia itu ada katupnya, jarumnya nih ya. Nah, ini jarum skepnya. Nah, jadi ada juga ya yang menanyakan, Bang, main jetnya udah besar. Main jetnya udah besar. Tapi dia tetap kering atasnya. Kenapa bisa gitu? Ya, ini udah besar. Udah besar, gede. Tapi dia atasnya tetap kering. Nah, kok bisa, Bang? Ya, jadi ternyata itu dia jarumnya pakai yang gemuk ya. Jarumnya yang gemuk. Seperti punya Fish Air ya. Fish Air dia tuh gemuk. Nah, jadi itu dia keluarnya itu sedikit, maupun kalau ini besar, tapi jarumnya ini gemuk ya, menutup terus. Jadi itu sempit ya keluarnya. Nah, untuk bensin keluar itu dia sempit. Nah, jadi dia terhalang oleh jarum yang gemuk ini. Jadi percuma kalau lubangnya besar, tapi jarumnya ini juga ikut besar. Ya percuma ya. Nah, jadi untuk karburator itu, untuk jarum skep jangan diubah, pakai yang bawaan motornya aja. Misalnya punya air king, karbu air king, ya pakai aja jarum air king. Nah, jangan ditukar-tukar. Jadi cukup kita besarkan aja dari sini. Kita besarkan dari main jetnya. Itu besarkannya juga nggak sembarangan ya. Harus naik satu step. Misalnya 25 naik ke 30. 30 naik 35, 35 naik 40, 40 naik 45, seperti itu ya. Nah, oke, jadi seperti itu cara kerja main jet. Dan satu lagi ya, Bang, bagaimana cara menentukan ukuran pilot jet dan main jet yang pas? Nah, jadi kita nggak bisa bilang pakai ukuran segini itu enak. Nah, belum tentu, karena beda motor, beda mesin itu beda karakter. Ya, karbu ini di mesin ini enak ya, ringan, enteng, tarikan atas bawah enak. Nah, tapi ketika dipasang di motor lain, motor satu lagi,
Nah itu bisa beda settingannya. Nah ya, itu makanya setiap mesin itu karakternya berbeda-beda ya, nggak sama. Kecuali ini ya, kecuali ini sama motor-motor baru. Nah untuk untuk kedua motor ini sama-sama motor baru. Nah itu bisa sama. Karburator ini pasang ke satu lagi itu bisa sama ya. Nah jadi kan kalau untuk udah motor bekas seperti ini itu nggak bisa disamakan. Nah untuk kesehatan mesinnya aja itu sudah beda ya, sudah pasti beda. Yang satu pengapiannya masih ori, yang satu kemungkinan pengapiannya udah KW, udah ganti ya. Nah kemungkinan yang satu ini oversize rendah, yang sebelahnya oversize sudah tinggi. Nah yang ini sudah porting, sebelahnya belum porting. Nah jadi beda ya, nggak bisa sama. Nah jadi seperti itu. Jadi harus riset sendirilah untuk pilot jet dan main jet ini. Nah nggak bisa disamakan. Walaupun karburator sama, di mesin yang beda itu powernya tuh juga beda. Ya suaranya juga beda. Jadi nggak bisa disamakan. Seperti itu guys. Nah jadi untuk teman-teman berhentilah untuk menanyakan, bang ukuran pilot jet main jet berapa yang pas untuk motor saya. Nah jadi itu nggak bisa ya. Yang menjawab juga bingung. Nah karakter mesinnya ini seperti apa, dalaman mesinnya ini seperti apa, pengapian di mesin kamu itu seperti apa, kita nggak tahu ya. Jadi untuk menentukan pilot jet main jet itu ukurannya seberapa yang pas ya riset sendiri. Nah bawa ke bengkel kalau nggak paham ya. Kalau paham tentang karburator ya riset sendiri, dibesar-besarkan sendiri ya, atau beli spare main jet dan main jet itu komplit, bisa juga ada di toko online. Jadi semua ukuran itu ada, step-stepnya ada itu, dari mulai 20, 25, 30, 35 ya dan seterusnya. Nah jadi seperti itu bisa kita bongkar pasang, kita sesuaikan mana yang cocok. Nah karena kalau terlalu besar juga nggak enak ya. Nah segala hal yang berlebihan itu nggak enak. Jadi itu harus pas lah, harus pas, harus enak dia. Kalau terlalu besar tuh motor bukan makin lari, tapi makin berat karena nggak sanggup membakar ya. Nah pengapian itu nggak sanggup membakar. Dan untuk campuran bensin dan udara itu dia nggak maksimal. Jadi itu susah terbakar. Makanya itu dia tenaga berat, ngempos, busi cepat mati. Nah jadi seperti itu. Banyak kejadian seperti itu ya. Yang penting settingan basah, pakai yang besar-besar supaya motor kenceng. Enggak ya, sama sekali enggak. Bukan berarti spoiler main jet gedein, pilot jet gedein, motor akan kencang. Enggak ya teman-teman, enggak semudah itu. Karena untuk mencari settingan spoiler main jet dan main jet itu harus teliti, harus step per step, nggak bisa langsung besar, nggak bisa. Nah jadi untuk teman-teman yang mau mencoba ya, kita beli aja repair kit ya, bentuk kotak ya, dia isi dalaman karburator ini. Nah inti karburator apa? Nah kalau karburator air racking belilah repair kit air racking. Kalau dia PE beli repair kit PE. Nah jadi seperti itu, kita beli. Baru yang bawaan ini aslinya ini kita bongkar, kita cabut ya, karena kita nggak tahu, kemungkinan yang dari bawaan ini sudah pernah dibesarin ya dari bengkel sebelumnya atau kepemilikan motor sebelumnya ya. Mana tahu motor beli bekas, beli second, kita nggak tahu. Jadi kita tuh riset ulang. Nah
Dalam arti kita reset ulang untuk penyetingan pilot jet dan main jetnya. Kita beli baru ya. Itu untuk harganya sekitar 25 ribuan. Itu sudah dapat komplit. Sudah dapat pilot jet, main jet, jarum pelampung. Ya, seperti ini sudah dapat dia. Tapi dia satu-satu ya. Main jet, pilot jet, dan jarum skep sudah dapat. Nah, kita beli, lalu kita buat ya rojokan seperti ini. Ini dari jari-jari, kita runcingkan menggunakan gerinda. Nah, jadi itu kita bisa besarkan, bisa korek seperti ini. Nah, kita putar ya. Nah dia kan ada bekasnya, korekannya seperti itu ya. Tapi kita coba perlahan sedikit, baru kita pasang kan, baru kita tes. Nah, untuk pengetesan itu jarum skep diutamakan jarum satu saja dulu ya. Sabar ya, bentar ya guys ya. Kita buka dulu nih jarumnya. Nah, untuk reset itu kita masukkan di nomor 1 ya jarumnya ya. Ini jarum 1, kita pindahkan ke jarum 1. Untuk ini nomor 3 ya. Nah, untuk resetan itu kita bikin ke jarum 1. Nah, kenapa jarum 1? Nah, jadi ketika kita rasakan, kita gas, dia motor kurang boros. Nah, ini bisa kita turunkan. Nah, bisa kita turunkan ke jarum nomor 2 ya. Urutan nomor 2. Nah, kita tes lagi. Kalau masih kurang boros sedikit, baru kita bikin nomor 3. Ya, nomor 3. Nah, setelah itu ketika masih kurang juga, kita bongkar lagi karburator. Nah, itu dia kurangnya di mana? Kurang bahasanya di mana? Di awal atau di atas? Nah, seperti itu. Kalau dia tuh kurang bahasanya di awal, maka kita besarkan lagi pilot jet. Nah, ini pilot jet ya. Kita besarkan lagi. Nah, tapi ketika bawah udah basah, bawah udah basah ya. Tapi dia di tarikan atas itu dia ringan ya, ringan. Tapi dia tuh tenaganya nggak ngisi. Dan jerit, tapi tenaganya nggak ngisi, diem. Nah, itu berarti main jet kurang besar. Nah, maksudnya dia tuh diem, kenapa? Diem, dia tenaganya nggak ngisi ya di putaran atas, karena dia tuh kurang asupan bensin. Nah, ya seperti ini. Nah, dia kurang asupan bensin. Di sini dia kurang besar untuk ukuran main jetnya. Nah, ketika motor seperti itu ya, dia teriak jerit tapi tenaganya nggak ngisi, maka besarkanlah sedikit main jetnya. Nah, kita besarkan sedikit main jetnya. Dan untuk settingan jarum ini kita naikkan ke 1 dulu ya. Kita naikkan ke 1 lagi, kita besarkan sedikit. Nah, setelah itu kita pasang, baru dirasakan lagi ya. Dirasakan di gas gantung seperti apa, gas gantung. Nah, jadi seperti itu. Baru tes jalan juga. Nah, ketika bawah dia udah enak, bawah udah lumayan basah lah, jangan terlalu basah ya, lumayan basah. Tapi di gas dia sudah mau maju. Nah, ketika di gas dia maju, itu sudah enak settingannya. Tinggal tarikan atasnya. Nah, kita tes atasnya, dia maju atau enggak, teriak ya. Ketika sudah teriak, dia juga maju. Habis oper gigi dia juga maju nyucuk. Nah, itu sudah pas. Oke guys. Nah, jadi bang, bagaimana kalau kita udah besarkan ya, tapi ternyata terlalu besar. Nah, jadi bagaimana bang cara mengetahuinya kalau spuyur itu terlalu basah?
maksudnya supir itu terlalu besar ya. Jadi untuk di main jet, di pilot jet ini ya, nah ketika di tarikan awal sampai separuh dia itu berat sekali ya, terlalu basah lah dia. Nah itu berarti pilot jetnya kebesaran. Nah untuk tarikan gasnya juga kita tuh harus agak separuh baru mesin itu bisa hidup, baru bisa stasioner. Nah itu berarti pilot jetnya kebesaran. Nah dan untuk main jet, ciri-ciri main jet kebesaran, dia itu atasnya berebet. Dia itu nggak jerit, nggak bisa teriak ngang, nggak bisa ya. Dia nggak jerit, dia itu berebet, nahan. Nah itu dia ciri-cirinya untuk main jet terlalu besar seperti itu. Dia nggak bisa jerit, dia berebet. Nah kalau di pilot jet, dia itu tarikan gasnya itu berat, dia harus agak ditarik seperti ini baru mesin bisa hidup ya. Kalau ditarik sedikit dia nggak bakal hidup mesin. Nah jadi itu ciri untuk pilot jet kebesaran. Nah oke ya teman-teman, jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanya kepada mekanik ya, bang, spuyur ukuran berapa yang enaknya untuk dia racking. Nah jadi itu para mekanik juga bingung ya, bingung menentukannya itu di motornya itu, motor kami itu seperti apa, kita nggak tahu karakter mesinnya itu seperti apa, atau standar kah, atau sudah dikorek kah ya, pengapiannya seperti apa, kita nggak tahu ya. Nah jadi itu caranya harus bawa motornya baru kita bisa nyeting pilot jet dan main jet, nah mana yang cocok dan mana yang pas. Nah dan itu nggak sebentar ya, itu lumayan lama karena kita bongkar karburator lagi, besarin pilot jet ya, sedikit demi sedikit mana cara yang pas. Nah jadi untuk settingan pilot jet dan main jet itu nggak mudah ya, itu susah. Nah jadi jangan segampangnya nanyakan pilot jet di motor saya ukurannya berapa bang yang pas, main jetnya ukuran berapa yang pas. Nah itu kan terlalu mudah kali nanyanya ya, pertanyaannya terlalu mudah, yang jawab yang susah kan gitu. Karena untuk setiap mesin itu beda-beda karakternya, ya kan. Makanya itu ada juga ukuran segini. Nah ketika diterapkan di motor dia itu nggak enak, bang kok nggak enak di motor saya, kayak gini seperti ini, tarikan atasnya berebet, baunya nggak enak. Nah jadi seperti itu ya masalahnya, problemnya. Belum tentu di motor ini enak, di motor sebelah enak. Nah ya kan, jadi harus riset sendiri. Oke ya teman-teman, seperti itu caranya, harus kita besarkan sedikit demi sedikit. Nah untuk caranya supaya jangan terlalu kebesaran seperti itu tadi, harus sedikit demi sedikit kita rasakan. Kalau dia tarikan awalnya sudah berat, nah itu berarti pilot jet kebesaran. Jadi makanya jangan sampai itu tarikan gasnya itu berat. Nah ketika sudah ditarik sedikit, dia sudah terasa agak basah, nah itu sudah pas, jangan dibesar-besarkan kali. Nah karena untuk pilot jet ini nggak terlalu besar kok untuk membesarinnya, beda sedikit aja. Dari standarnya itu paling beda naik 10 lah, misalnya 30 standarnya naik ke 40, nah seperti itu ya, jangan terlalu besar. Dan untuk main jet ini baru ya, beda-beda ya. Nah ya suka-suka lah seperti apa motornya itu, seperti apa, open filter kah atau masih pakai box filter kah, nah itu kita nggak tahu. Nah seperti itu biasanya kalau masih pakai filter, dia itu main jetnya naik 5 aja. Nah main jetnya naik 5 itu sudah agak basah ya. Tapi kalau open filter, wah
itu lebih susah lagi nyarinya. Ya, harus diperbesar lagi dari yang standarnya. Karena sudah open filter ya. Nah, oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Harus lihat sendiri. Oke. Saya sudahi untuk video kali ini. Mana yang belum paham, silakan diputar balik videonya ya. Disimak kembali videonya pelan-pelan. Nah, jadi seperti itu. Memang untuk belajar di karburator ini emang gak mudah ya, sulit. Oke teman-teman. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa juga klik tombol like-nya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman.